karena waktu telah menunjukkan 9:05, silakan kepada peserta untuk memulai presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para jajaran panitia, dan teman-teman yang saya banggakan. Di pagi hari yang cerah ini, izinkanlah saya, Noval Raffi Asmar Fauzan Jauhari dari Institut Teknologi Kalimantan untuk membuka presentasi pada pagi hari ini, di mana ide bisnis kami bernama Solve. Sebelumnya, mari berkenalan dengan tim penyusun dari Solve itu sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, Noval Raffi sebagai HRD, ada Nadia Rizka sebagai CMO, Ahlul Dwi sebagai CEO, Rani Putria sebagai CFO, dan Haris Fajar sebagai COO. Dalam 15 menit ke depan, kelompok kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, seluk-beluk, dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh aplikasi ini. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Nadia Rizka, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Naufal. Perkenalkan Dewan Juri, saya Nadia Rizka akan memaparkan permasalahan yang menjadi keresahan kami sehingga mencetuskan ide bisnis bernama Solve. Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu aspek kehidupan yang terkena dampaknya adalah aspek perekonomian. Melalui data yang kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, pada Juli 2021, terjadi deflasi ekonomi sebesar 0,03% selama pandemi di Balikpapan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah permintaan terhadap barang ataupun jasa. Padahal, sektor jasa menjadi salah satu sektor perekonomian unggul di Kota Balikpapan. Akibatnya, banyak penyedia jasa di Kota Balikpapan yang kesulitan dalam menawarkan dan memasarkan jasa mereka kepada orang lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya kemampuan untuk beradaptasi dan bertransformasi dari tata cara hidup yang konvensional menuju tatanan hidup yang baru. Untuk mendukung resiliensi ekonomi di masa pandemi, kami memanfaatkan digitalisasi dengan menggagas ide perusahaan yang bergerak di bidang jasa dengan konsep e-commerce dan marketplace bernama Solve. Lebih lanjut, melalui sumber inews.id dan kompas.com yang menyatakan bahwa kartu prakerja dinilai tidak efektif dalam menekan laju pengangguran. Di sini, Solve berharap dengan adanya program prakerja dari pemerintah, kami dapat bekerja sama untuk dapat menarik alumni-alumni prakerja, khususnya bagi para penyedia jasa, sehingga harapannya dapat menekan angka pengangguran dan membantu meningkatkan perekonomian Kota Balikpapan. Selanjutnya, Solve menawarkan pemenuhan kebutuhan jasa baik melalui tenaga-tenaga ahli di bidangnya. Kami menawarkan 4 kategori, yakni kesehatan, pendidikan, multimedia, dan rumah tangga. Solve sendiri memiliki kepanjangan, yakni sosial, overcome, leading, variegated, and excellent, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Sosial bermakna bahwa perusahaan ini memiliki prinsip sosiopreneur yang berarti dalam praktik berekonominya tetap mempertimbangkan aspek kepedulian sosial. Overcome bermakna bahwa aplikasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai macam permasalahan sehari-hari khususnya di bidang jasa. Leading bermakna bahwa aplikasi ini bertujuan untuk menjadi pelopor dalam memimpin masyarakat agar dapat beradaptasi di era industri, teknologi, dan pasca pandemi. Variegated bermakna bahwa aplikasi ini menyediakan beragam jasa untuk memudahkan konsumen atau penyedia jasa dalam mengatasi masalah yang ada, serta excellent bermakna bahwa aplikasi ini bertujuan untuk memberikan yang terbaik dalam membantu penyedia jasa melayani konsumen. Selanjutnya, bagaimana ide ini dapat terbentuk? Ide kita dapat terbentuk. Yang pertama ada dari masalah. Masalah apa itu? Yang pertama adalah masalah pengangguran. Deflasi ekonomi sebesar 0,03% disebabkan oleh pengangguran dan beberapa hal lainnya. Yang kedua, keresahan di lingkungan sekitar. Efek samping dari masalah pengangguran adalah keresahan di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan ekonomi mereka. Yang ketiga, kasus positif pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan yang semakin parah. Terhitung sebagai bukti, Kota Balikpapan adalah kota yang memiliki kasus terkonfirmasi positif tertinggi di Kalimantan Timur. Yang keempat, skill dan keterampilan masyarakat atau SDM yang begitu banyak melimpah namun belum terserap, serta kesulitan orang-orang untuk menemukan tukang dalam penyelesaian masalahnya sehari-hari. Dari kelima faktor tersebut,
timbullah Solve sebagai solusi di tengah-tengah permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan kami. Yang pertama, visi menjadi perusahaan yang dapat memberikan kemudahan kepada penyedia jasa untuk mencari customer di era industri 4.0 serta meningkatkan kepedulian sosial bagi kehidupan berekonomi. Selanjutnya, apa misi kami? 3 misi kami yang paling utama, yaitu menyediakan wadah bagi penyedia jasa untuk semakin mudah menawarkan jasanya. Yang kedua, menyadarkan masyarakat untuk menemukan kesadaran sosial dalam praktik berekonomi. Dan yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Balikpapan. Logo kami sendiri tercipta dari 2 bentuk utama. Yang pertama, helm konstruksi. Jika kita proyeksikan logo ini dari atas akan merepresentasikan helm konstruksi sebagai ciri khas kita, tukang atau teknisi. Yang kedua adalah bola lampu jika kita proyeksikan sejajar dengan arah mata sebagai simbol gagasan yang mampu menyelesaikan segala permasalahan. Selanjutnya, berikutnya ada moral value atau nilai moral yang kita peroleh dari adanya aplikasi Solve ini. Yang pertama, membantu pihak yang membutuhkan dengan fitur Solve Point Rewards. Yang kedua, mencegah rantai penyebaran COVID-19 dengan adanya digitalisasi. Dan yang ketiga, mencegah peningkatan carbon footprint dengan sistem kerja dari aplikasi Solve ini sendiri. Selanjutnya ada impact atau dampak yang diberikan dari aplikasi Solve ini. Kita klasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada dampak jangka panjang dan jangka pendek. Dampak jangka pendek yang pertama, menjadi wadah dalam mengurangi pengangguran di Kota Balikpapan dengan pemenuhan tenaga ahli. Yang kedua, meminimalisir kontak fisik untuk menghindari klaster penyebaran virus COVID-19. Lalu untuk dampak jangka panjang, yang pertama, menjadi platform yang mampu meningkatkan kondisi ekonomi Kota Balikpapan pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, bersifat ramah lingkungan dengan kegiatan operasional yang dilakukan secara online. Selanjutnya, bagaimana mekanisme kerja aplikasi ini? Kita awali dengan logi menu dengan konsep UI design serta konsep yang minimalis serta modern. Kemudian kita masuk ke main menu dengan fitur filter option untuk memudahkan customer memfilter teknisi yang sesuai dengan kriterianya masing-masing. Kemudian ada order menu dengan fitur online chat untuk memudahkan customer melakukan customization, pemesanan keinginan sesuai dengan customer. Selanjutnya kita ada payment menu dengan fitur checkout payment untuk memudahkan para customer untuk melakukan pembayaran baik transfer bank maupun e-money. Kita menambahkan juga fitur verified kepada profil para tukang yang telah melakukan sertifikasi dari badan resmi dan telah diupload ke aplikasi kami sehingga menimbulkan rasa trust para calon customer. Selanjutnya ada masalah finance. Berikut adalah proyeksi income statement kita selama 3 tahun. Serta break-even point kita yang akan kita gadang-gadang akan segera titik baliknya pada tahun kedua ketika aplikasi ini berjalan, serta beberapa analisis dari benefit cost ratio dan internal rate of return yang telah kami membuat status yaitu layak untuk dijalankan. Baik, berikutnya ada strategi marketing. Melalui riset pasar dilakukan segmentasi pasar yang meliputi wanita dan pria berusia 18 hingga 60 tahun dengan tingkat pendidikan mulai dari SMP hingga S3, dan kami menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup minimalis dan yang bertinggal di Kota Balikpapan. Kami menawarkan strategi marketing funnel dengan konsep AIDA, yaitu ada attention, interest, desire, dan action. Berikutnya, starting point adalah langkah awal kami untuk bergerak memulai menyusun bisnis ini. Yang pertama, kami akan membuat platform website. Jadi kami akan bergerak menggunakan website terlebih dahulu sebelum terjun ke aplikasi mobile. Selanjutnya, setelah pembuatan website, maka kami akan melakukan optimasi baik di website maupun di sosial media sehingga dapat meningkatkan insight viewers hingga 50%. Berikutnya, kami menambah 5 tenaga ahli atau lebih setiap bulannya. Melihat dari peningkatan insight yang cukup tinggi dan penambahan tenaga ahli yang bergabung dengan aplikasi kami, maka bisnis kami dapat berjalan dengan lancar. Telah selesailah presentasi dari kelompok kami yakin tidak ada yang sempurna di atas dunia ini. Oleh sebab itu, maafkanlah kami jika ada kesalahan dan kehilafan selama presentasi berlangsung. Tidak ada hal yang besar jika tidak dimulai dengan hal yang kecil. Don't waste your time and make a move. Kami dari Solve, Institut Teknologi Kalimantan mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim 1 BPC. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dari juri ke peserta. Ya. Silakan kepada Terima kasih Kang Adib. Mungkin Bu Oci atau Bu Neng Ulia ada pertanyaan untuk tim BPC yang pertama ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Salman, Bu Ulia. Ini sesuai urutan atau dibebaskan Pak Salman? Bebas aja Bu. Oke, baik. Kita akan tanyakan kalau misalnya ada yang tanya. Ya, terima kasih Pak Salman, Bu Ulia, dan kawan-kawan dari tim SOF ya. Terima kasih sudah presentasi dengan sangat kompak timnya ya. Tadi Ibu melihat mungkin sudah beberapa kali sudah latihan ya, sehingga sudah sesuai job case. Yang ingin saya tanyakan ke tim 1, yaitu tim daripada SOF ya tadi ya, aplikasi SOF. Nah, karena sekarang pandemi, mungkin sekarang banyak ke ranah IT ya, bukan hanya aplikasi, mungkin produk-produk lainnya juga sudah banyak sekarang ke ranah IT. Yang menarik di tim SOF ini yang pertama, saya perhatikan terkait tadi visi misinya dari aplikasi. Karena seperti yang kita ketahui, aplikasi terkait karir, terus aplikasi keahlian yang tadi disajikan oleh tim SOF, itu membuka peluang bagi wadah ya, sarana bagi mereka yang memang butuh tempat ya, yang dimana sangat efisien tentunya. Pertanyaan dari saya pertama, dari visi misi jangka panjang tadi, menurut tim SOF ini, agar menarik minat, kepercayaan, ya tadi yang mempunyai skill, mungkin mereka memilih fitur daripada aplikasi tim SOF ini apa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh anggota tim bahwasanya ada promosi bentuk dari berbagai medsos. Betul ya, tim SOF ya? Nah, Ibu ingin tanyakan, dari tim SOF sendiri, untuk menarik kepercayaan, ya bentuk kekuatan dari tim pertama ini, apa nih? Agar bisa memperoleh kepercayaan dulu. Nah, biasanya kan orang tertarik itu karena trust, gitu ya. Pandangan pertama, kesan pertama, tak kenal maka tak sayang. Nah, gitu. Coba nanti dijelaskan oleh tim SOF apa langkah-langkahnya. Terus kalau ada kendala, solusinya apa nih? Dari 5 tim ini, bagaimana dalam mencari solusi penyelesaian dari tim SOF ini? Coba dijelaskan. Sudah tersampaikan pertanyaan Ibu? Sudah tersampaikan. Ya, terima kasih tim SOF. Baik, mungkin untuk awalan akan saya sampaikan, jika teman-teman memiliki pendapat lebih, bisa disampaikan juga teman-teman. Dari saya sendiri, saya Ahlul Saputra. Di sini, jika kita berkaitan tentang bagaimana cara menarik rasa trust di awal, rasanya saya ini lebih ingin menjelaskan tentang marketing strategi kami, yang menggunakan strategi marketing funnel dengan konsep AIDA, yang notabene-nya sudah cukup terkenal di dunia marketing. Marketing funnel sendiri adalah cara supaya kita lebih mendapatkan customer yang loyal. Jadi semakin mengerucut akan semakin menimbulkan customer yang selalu menggunakan aplikasi kami. Digabung dengan konsep AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action, ini mampu disinergikan sehingga menjadi marketing strategi yang menurut kami paling efektif. Yang pertama adalah attention,
Di attention ini kami memberikan big offer atau penawaran-penawaran besar yang mampu menggugah perhatian para calon-calon customer maupun tukang setelah melihat big offer kita. Big offer kita ini dapat kita lakukan dengan penawaran-penawaran besar seperti adanya garansi seumur hidup. Jadi maksudnya kita akan terus memfollow up teman-teman sesuai dengan tujuannya masuk Solve. Jadi ketika dia bertujuan ingin menambah penghasilannya, maka kita akan memberikan strategi pemasaran, yakni memberikan garansi seumur hidup, bahkan sampai juga ke diskon untuk awal bulan. Selanjutnya juga bisa dilakukan edukasi kepada teman-teman. Jadi bukan hanya mereka menjual jasanya, namun juga kami mentoring supaya mereka mampu secara konsisten dan memberikan tren positif dari usaha atau jasa mereka. Yang kedua adalah interest. Cara kita membangun interest ini adalah membuat konten-konten yang menarik di sosial media. Jadi bagaimana interest ini dapat terbangun? Salah satu faktornya adalah bagaimana cara audiens itu merespon dari konten kita. Mereka dari komentar, dari share konten kita, dari like konten kita, dan semua itu dikombin sehingga mereka menjadi fanbase kita. Mereka saling menunggu konten-konten yang akan kita berikan. Di situ sudah mulai timbul rasa trust dari calon customer maupun tukangnya. Dan yang ketiga, sudah memunculkan desire atau keputusan. Dengan ini kami membuka wadah, yakni membuka link pada bio kita. Link tersebut akan masuk kepada grup WhatsApp atau channel Telegram kita, sehingga mereka yang dari tadi menunggu konten-konten pada tahap interest akan lebih masuk ke dalam lagi, ke desire, yaitu masuk ke sebuah grup WhatsApp atau Telegram, sehingga mereka lebih intens dalam menerima informasi dari Solve. Kemudian setelah desire, mereka ini sudah menjadi calon customer yang paling dekat dengan action. Apa itu action? Action adalah cara mereka melakukan closing dari jasa-jasa yang kami tawarkan. Mereka bergabung ke Solve, mereka menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Solve. Mungkin seperti itu, Ibu. Mungkin saya izin menambahkan, Ibu. Ya, silakan. Jadi berbicara mengenai trust, aplikasi kami juga untuk menunjang hal itu, kita memberikan suatu sistem di mana para tukang itu dapat mengupload sertifikat-sertifikat yang bisa memberikan rasa percaya gitu. Jadi para konsumen nanti dapat melihat ini tukang sembarangan atau enggak, ataupun tidak gitu, atau memiliki keahlian yang lebih. Nah, dari situ juga setelah nanti para customer itu memesan tukang tersebut, kita tidak lepas tangan, tetapi kita tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan itu selesai. Misal ada tukang pipa, para customer itu memesan tukang pipa tersebut, kita tetap bertanggung jawab sampai pekerjaan itu selesai. Itu bisa itu kita menyediakan seperti review, Ibu. Berarti nanti para customer itu boleh memfoto pekerjaannya tukang tersebut dan memberikan masukan apakah pekerjaannya tersebut baik ataupun buruk seperti itu, atau memang harus ada yang lebih diperbaiki, sehingga nanti akan menjadi poin pertimbangan untuk kita sendiri gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih tim Sob, terima kasih tim juri, Pak Salman, Bu Ulia. Saya kembalikan, Pak Salman. Ya, waktunya masih ada, Kang. Dapat ya? Tersisa 1 menit. Oh, 1. Masih 1 menit. Ya, 1 menit. Masih ada waktu. Neng akan menyampaikan. Oke, makasih. Di sisa 1 menit ini ya. Selamat pagi, Bu Oci, Pak Salman, dan teman-teman semuanya. Oke, saya mau bertanya nih. Jadi kesimpulannya dari Solve ini apa? Gitu. Silakan dijawab. Kesimpulan dari Solve ini apa? Dan kemudian satu lagi deh, kalau masih cukup waktunya ya, kebaruan Solve ini dibandingkan dengan yang lain itu apa? Sehingga orang tuh berkesan gitu dengan Solve ini.
Thank you, terima kasih. Baik, mungkin dihandle Nadia terlebih dahulu. Mohon maaf waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih kepada para peserta BPC 1 karena waktu telah habis, dan dimohon untuk tim BPC 1 untuk kembali ke main room dan meninggalkan breakout room ini. Terima kasih. Ya, tim Solve bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih tim Terima kasih banyak Solve, kepada keren Bapak Ibu ya. Bapak Dewan Juri. Kami izin stop sebentar dan live ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk tim BPC 2 ini, apakah semuanya sudah masuk? Sudah, Kak. Oke, langsung saja 5 menit awal ini dipersilakan untuk persiapan share screen dan cek sound. Apakah sudah terlihat? Sudah. Suaranya terdengar jelas. Sudah. Oke, Rida. Apakah suara Rida terdengar? Ya, cukup Jelas. Baik. Oke, kalau saya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terjelas, Kevin. Baik. Mungkin bisa dibuka, Arya. Apakah semuanya sudah siap? Sudah. Apakah panitia sudah mengizinkan dapat mengizinkan langsung presentasi? Untuk presentasi akan dimulai 9.30. Baik, Kak. Sebelum presentasi, saya akan membacakan ketentuan presentasi. Yang pertama, presentasi dilaksanakan pada hari Jumat 24 September 2021. 2. Presentasi dilakukan via daring. 3. Dress code presentasi peserta menggunakan jasa alma mater universitas masing-masing. 4. Presentasi wajib dihadiri seluruh peserta dalam satu tim, kecuali ada keadaan mendesak yang tidak bisa dihindarkan. Harapan termasuk TLO jika ada anggota yang tidak bisa hadir maksimal 12 jam sebelum pelaksanaan presentasi. 5. Peserta hadir di ruang Zoom 30 menit sebelum sesi presentasi. 6. Peserta menggunakan virtual background. 7. Total waktu yang disediakan setiap sesi peserta ada 25 menit. 8. Jeda waktu antar tim termasuk cek sound, share screen, dan koneksi adalah 5 menit. 9. Waktu yang diberikan kepada tiap peserta dalam melakukan presentasi adalah 10 menit. 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Urutan presentasi ditentukan lewat pengundian. Setelah dilaksanakan, peserta diharapkan dapat screenshot layar saat technical meeting. Waktu 2 menit lagi. Apakah semua peserta sudah siap? Sudah, Kak. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, sudah siap? Oke. Oke, baik. 1 menit menuju dimulai. Waktu dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Rongsok dari UPN Veteran Jakarta. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami. Kondisi terkini.
Pandemi COVID-19 menyebabkan korban jiwa meninggal dunia. Tidak hanya sektor kesehatan, sektor ekonomi juga terdampak. Angka kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, dan ekonomi Indonesia yang menurun. Lalu, upaya yang dapat dilakukan untuk membangun perekonomian yang kembali, yaitu dengan membuka usaha padat karya dan penggunaan sumber daya yang dapat didaur ulang. Berdasarkan studi dari Dr. Kota Felis, memperkirakan 1,3 miliar ton sampah akan memenuhi bumi pada tahun 2040. Kemudian berdasarkan data SIPN, hanya 55% dari 30 juta ton sampah di Indonesia yang dapat didaur ulang. Permasalahan pengolahan sampah di Indonesia disebabkan oleh kultur kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengolah sampah yang dibuktikan oleh survei BPS pada tahun 2018 menyatakan bahwa 72% masyarakat belum peduli tentang pengolahan sampah. Kemudian dari data komposisi sampah nasional dapat diketahui bahwa masih banyak sampah yang dapat didaur ulang, seperti plastik, kaca, kain, logam yang persentasenya lebih dari 50%. Sektor rumah tangga menyumbang sampah terbesar nasional hingga mencapai 37%. Kemudian pengolahan sampah dan barang bekas dapat menjadikan lapangan pekerjaan berdasarkan sektor industri sampah di Indonesia terbilang kecil. Hanya dari 7 juta konsumsi bahan baku plastik dalam setahun, hanya 900.000 atau 13% saja yang kemudian baru diolah. Lalu solusinya berdasarkan visi pemerintah Indonesia, yaitu mengurangi sampah hingga 30% dan melakukan penanganan sampah sebesar 70%. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan reuse, reduce, and recycle. Sampah dan barang bekas dapat dijadikan pemasukan bagi masyarakat. Kemudian terdapat survei dari Femina yang menyatakan 78% masyarakat pernah membeli bahan barang bekas. Kemudian 11% sangat sering. Dengan produk yang sering dibeli yaitu pakaian bekas dengan alasan pembelian barang bekas adalah karena harga murah. Dari data-data tersebut mengidentifikasikan bahwa pasar barang bekas dan sampah daur ulang sangat potensial di Indonesia. Lalu Ronsok hadir untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Ronsok adalah startup pengolahan limbah atau waste management yang berinovasi menyatukan jual beli barang bekas dan pengelolaan sampah daur ulang dengan menggunakan teknologi terbaru dan fitur yang beragam. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah menjual barang bekas dan sampah yang dapat didaur ulang dari rumah dengan aman dan nyaman. Masyarakat dapat mengubah sampah dan barang yang tidak terpakai jadi uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ronsok terdiri saya sebagai ketua, Rian Mulida, kemudian ada Kevin Christopher dan Rida Anissa. Kemudian produk and teknologi konsep. Di sini ada tampilan awal aplikasi Ronsok. Apabila sudah mendaftar atau masuk, akan terlihat profil. Profil di sini dapat mengatur profil pengguna. Kemudian di sini di home terdapat fitur beli dan fitur jual. Di fitur beli, masyarakat dapat mencari produk-produk yang ingin dibeli, ataupun di fitur jual, pengguna ingin menjual produknya. Kemudian ini ada sistem informasi manajemen penjualan dari Ronsok. Kemudian kita menentukan daftar produk yang dilarang. Yang pertama adalah produk ilegal, produk melanggar hak kekayaan intelektual, produk palsu, obat-obatan, senjata api, dan produk yang tidak sesuai deskripsi. Di Ronsok ini dibedakan penjual menjadi 4, yaitu penjual Ronsok sendiri, UMKM perusahaan dan organisasi, penjualan perorangan, dan afiliasi. Kemudian ini adalah sistem pembelian. Kemudian kita juga mengatur kebijakan pengiriman, pembelian dana, dan pembatalan, sehingga pengguna akan merasa aman dan nyaman bertransaksi pada Ronsok. Kemudian kami juga menyediakan fitur kiloan, adalah sebuah fitur masyarakat dapat menjual barang sampah daur ulang kepada mitra-mitra kami, yaitu tukang Ronsok ataupun pelapak-pelapak yang di sekitarnya yang akan di pick up langsung. Berikut ini alurnya dari permintaan penjualan, langsung pick up, konfirmasi pembayaran, dan transaksi berhasil. Kemudian daftar sampah dengan harganya. Di sini ada 36 jenis sampah dengan harganya sebagai berikut. Kemudian di sini ada fitur amal, atau dari penjualan sampah daur ulang, penjual dapat mentarik saldo ke dana sendiri atau menyumbangkan kepada lembaga atau yayasan yang sudah bekerjasama dengan Ronsok. Kemudian bukan hanya sebagai perantara penyedia jasa, kami juga memperdayakan mitra kami untuk mengolah kembali sampah daur ulang menjadi yang nilai bertambah tinggi. Ini seperti alurnya seperti berikut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya, baik. Selanjutnya ada bisnis model. Di sini kita bisa melihat bisnis model Kanvas dari Ronsok sendiri. Pertama ada membuat platform dan website, lalu layanan jual beli barang bekas, pengolahan sampah daur ulang, dan perekrutan tenaga kerja. Lalu ada key partners, ada pengepul, pemulung, pekerja kebersihan, dinas kebersihan. Lalu ada key resort, ada website developer, UI atau UX design, dan sumber daya manusia. Value proposition ada user friendly, environmentally friendly, fitur yang beragam. Lalu customer relationship ada organisasi pencipta lingkungan. Sosial media marketing, ikatan pemulung, channel ada Google Play, CEO, digital marketing. Untuk customer segmen ada masyarakat menengah ke bawah, masyarakat peduli lingkungan, masyarakat di kota-kota besar. Cost structure-nya itu ada biaya pembuatan, biaya marketing, biaya perizinan, dan hak paten, biaya sumber daya manusia, dan lainnya. Untuk revenue stream, itu ada komisi transaksi jual beli, pay per click, iklan yang dipasang, atau konten yang bersponsor, dan penjualan produk. Selanjutnya ada market size. Untuk market size sendiri, ada total available market atau masyarakat urban Indonesia sebesar 144 juta jiwa. Sedangkan untuk serviceable market, di sini ada masyarakat Indonesia yang peduli lingkungan sebesar 75 juta. Sehingga market share-nya ini adalah masyarakat yang mendaur ulang sampah atau 3,2 juta jiwa, sehingga membuat market share di bidang usaha ini cukup bagus dan menjanjikan. Selanjutnya ada market trend. Market bisa dilihat dari data trade up pada tahun 2020 bahwa generasi Z mendominasi belanja barang bekas. Selanjutnya berdasarkan data dari BPS tahun 2020, sektor waste management tumbuh hingga 4,94%. Selanjutnya ada market strategi. Pertama ini ada customer relation, yaitu mencari dan memelihara langganan sebagai customer yang loyal dengan bekerjasama bersama mitra. Lalu ada free pick up, yaitu distribusi atau jalur dalam pemasaran, yaitu melayani antar jemput barang bekas, sampah, dengan free pick up ataupun COD. Lalu ada user experience, di sini tampilan platform pada situs web Ronsok mudah digunakan, adanya feedback, lalu adanya pengalaman penggunaan aplikasi yang baik. Promosi yang digunakan oleh Ronsok sendiri adalah sosial media. Ada brosur, iklan di Google, atau juga media sosial lainnya. Seperti sosial media advertising yang digunakan Ronsok adalah Instagram. Di sini bisa kita lihat ada beberapa poster dan juga gambar feed yang kami gunakan untuk mempromosikan serta mengenalkan media sosial Ronsok kepada masyarakat. Lalu ada landscape of player. Di sini analisis Ronsok berdasarkan lebih lengkap layanan serta memiliki keunggulan dan kelebihan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini kami memiliki kekuatan yaitu sistem layanan berbasis mobile, aplikasi, lalu memberdayakan masyarakat, mudah cepat metode pembayaran beragam, harga jual standar, lalu juga ada pihak perusahaan belum mempunyai kelemahan yang belum mempunyai sumber daya manusia yang ahli, dan modal dan teknologi yang masih kurang terbatas, lalu juga kita memiliki peluang di mana jumlah sampah daur ulang di Indonesia ini cukup besar, perkembangan teknologi dan jual beli online yang terus meningkat, perilaku konsumtif masyarakat, lalu ancamannya di sini adalah kurangnya kesadaran masyarakat, fasilitas yang kurang memadai, sehingga dari SWOT ini kita membuat strategi yaitu melakukan digital marketing, layanan lebih inovatif, mencari investor, mempublikasikan business plan, melakukan marketing dan kampanye peduli lingkungan, meningkatkan keunggulan, dan lainnya. Keunikan Ronsok sendiri itu ada jaminan keamanan, di mana Ronsok berkomitmen menjamin untuk terus menjaga data. Lalu fitur yang beragam, seperti yang dijelaskan teman saya, yaitu fitur yang disediakan Ronsok lebih banyak dan lebih beragam. Ada environmental sustainability, yaitu bisnis Ronsok menjaga dan memelihara lingkungan, serta mendukung UMKM di Indonesia, di mana Ronsok menampilkan produk-produk UMKM yang berbahan sampah, berulang maupun barang bekas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Baik, selanjutnya adalah financial projection, di mana modal awal dari Ronsok dari total fixed asset adalah 155 juta dan total operating capital adalah 197 juta. Sehingga kebutuhan modal awal yang diperlukan untuk perjalanan bisnis adalah 352 juta. Selanjutnya adalah income statement projection, di mana 3 tahun pertama kami mengalami kerugian dan di tahun ke-4 dan ke-5 kami baru mengalami keuntungan. Berikut adalah grafiknya. Selanjutnya adalah analisis arus kas, di mana di 3 tahun pertama arus kas kami masih negatif, dan di tahun 2024 sampai 2025 kami memperkirakan bahwa arus kas kami sudah positif. Selanjutnya adalah analisis net present value, di mana di tahun ke-9 net present value kami sudah positif, yaitu sebesar 95 juta rupiah.
yang artinya investasi Ronsoft layak untuk dilakukan. Selanjutnya adalah benefit cost ratio. Benefit cost ratio di tahun ke-7 adalah 1,1. Oke, baik. Izinkan saya memberikan kesimpulan, boleh? Jadi kesimpulannya, Ronsoft adalah aplikasi jual beli barang bekas serta pengelolaan limbah yang mencemari lingkungan. Kami berusaha mengatasi permasalahan sampah yang ada di Indonesia dan memberdayakan masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada peserta yang Sama-sama. melakukan presentasi. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan diberikan dari Dewan Juri kepada peserta. Ya. Kepada Dewan Juri, kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Adib. Mungkin saya dulu ya yang bertanya, nanti boleh untuk Bu Oci sama Bu Neng. Ini kan adalah salah satu jasa ya, jasa untuk pengolahan limbah tadi ya. Kemudian juga untuk jual beli sampah, penjualan sampah gitu ya. Nah, pertama ini menjadi rival dari masyarakat yang memang selama ini maaf ya profesinya sebagai pemulung ya, mungkin itu dulu ya. Apakah tim ini yang mengelola atau bekerja sama ya? Itu bentuknya seperti apa ketika sudah diolah? Ya baik, daur ulang beserta harganya yang ada per kilo ataupun per unit. Kami juga tidak akan merusak atau tukang rongsok atau dengan para pemulung ini akan lebih banyak untuk mendapatkan barangnya. Biasa